Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Hardiman dengan NIM F1G12645. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kalkulator untuk menghitung dua buah bilangan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, yang menjelaskan tentang blok program fungsi main. Pertama, mendeklarasikan variabel nilai dengan tipe integer, yaitu A, B, hasil dan menu. Kemudian mendeklarasikan variabel C, D, dan hasil bagi dengan tipe data float. Selanjutnya, ada percabangan switch case dengan parameter nilai. Pada case pertama mencetak penjumlahan, lalu menginput nilai pertama dan disimpan ke dalam variabel A dengan tipe data float, dan selanjutnya mencetak nilai kedua dan disimpan ke dalam variabel B dan dengan tipe data float juga. Jika sudah menginput kedua nilai, selanjutnya menjumlah antara nilai pertama dan kedua dan disimpan ke dalam variabel hasil. Pada percabangan selanjutnya switch case dengan parameter nilai. Pada case kedua mencetak pengurangan, lalu menginput nilai pertama dan dimasukkan ke dalam variabel A dengan tipe data float, dan kemudian mencetak nilai kedua dan dimasukkan ke dalam variabel B dan dengan tipe data float juga. Jika sudah menginput kedua nilainya, selanjutnya menghitung dengan operasi pengurangan antara nilai A dan nilai B dan kemudian disimpan ke dalam variabel hasil. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Juliani Pogasang dengan NIM F1G12643. Baiklah, saya akan melanjutkan pada bagian nomor 1, fungsi kalkulator pada bagian perkalian dan pembagian. Selanjutnya, ada percabangan switch case dengan parameter nilai. Pada case 3 mencetak perkalian, lalu menginput nilai pertama dan disimpan ke dalam variabel A dengan tipe data float. Selanjutnya mencetak nilai kedua dan disimpan ke dalam variabel B dengan tipe data float. Jika sudah menginput kedua nilai, selanjutnya menghitung dengan operasi perkalian antara nilai pertama dengan nilai kedua dan disimpan ke dalam variabel hasil. Selanjutnya, ada percabangan switch case dengan parameter nilai. Pada case 4 mencetak pembagian, lalu menginput nilai pertama dan disimpan ke dalam variabel A dengan tipe data float. Selanjutnya mencetak nilai kedua dan disimpan ke dalam variabel B dengan tipe data float. Jika sudah menginput kedua nilai, selanjutnya menghitung dengan operasi pembagian antara nilai pertama dengan nilai kedua dan disimpan ke dalam variabel hasil. Jika user menginput selain 1 sampai 4, maka akan mencetak bukan pilihan 1 sampai 4. Selanjutnya, program akan menunggu user menekan enter atau tombol lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vela Sabrina, Stambok F1G12612. Saya akan membahas sebuah program mengenai mengubah nilai angka ke nilai huruf. Langsung saja saya akan membuat sebuah program di mana saya akan mengonversi nilai angka ke nilai huruf, di mana nilai angkanya itu antara 0 sampai 100, terus nilai tersebut akan saya ubah ke nilai huruf. Berikut langkah-langkahnya. Kita mengenalkan dulu hurufnya, in nilai, terus kita akan menuliskan cout, masukkan nilai ujian, sini itu nilai, kita pakai if. If-nya itu jika seorang siswa mendapatkan 90 sampai 100, maka dia akan mendapatkan nilai A. Jika dia mendapatkan 80 sampai 90, maka dia akan mendapatkan B. Jika dia mendapatkan 60 sampai 80, maka dia mendapatkan C. Jika dia mendapatkan 50 sampai 60, maka dia mendapatkan D. Dan jika dia mendapatkan nilai di bawah angka 50, maka dia mendapatkan nilai E.
Sekarang kita akan running. Misalnya seorang siswa mendapatkan nilai 90, maka hasil runningnya tersebut dia mendapatkan nilai A. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizky, NIM F1G1200009. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang kami buat. Program ketiga yaitu tentang fungsi mengubah nilai huruf ke bobotnya. Pertama, itu kita masuk ke program C++, yaitu langkah pertama kita masukkan include string. Selanjutnya assign name speech. Ketiga, tukar, inputkan nilai bilangan bulat. Kemudian in main untuk memulai suatu program. Situ kita masukkan buka kurung kurawal. Kita inputkan nilai berupa bilangan bulat. Cout menampilkan masukkan nilai 5 sampai 8. Sin masukkan nilai. Kemudian tukar, dalam kurung kita menukar nilai. Selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu in tukar, integer tukar, masuk dalam kurung integer nilai, switch nilai, yaitu pertama di bagian switch ini ada beberapa hal. Pertama, chess, kita masukkan chess pertama yaitu 5. Out kita menampilkan nilai huruf yaitu Z. Break ini kegunaannya ketika kita mengklik chess 5, maka chess 5 yang akan muncul. Chess 6 dan chess 7, 8 dia tidak akan mengikut karena ada break. Jika kita tidak menggunakan break, maka ketika kita mengklik chess 5, maka chess 6, 7, dan 8 itu akan mengikut semuanya. Itulah kegunaan break. Ketika kita mengklik salah satu fungsi, maka fungsi yang kita klik itu akan muncul. Selanjutnya, chess 6 itu cout, kita menampilkan huruf Y. Kemudian break lagi, chess 7 cout kita menampilkan huruf X. Kemudian break lagi, chess 8 cout kita menampilkan huruf W. Kita break lagi, kemudian default kita menampilkan jika ada kesalahan dalam memasukkan angka. Kemudian terakhir return 0. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.